Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Cahya Karisma, mahasiswa dari Prodi Akuntansi dengan NIM 1803101039. Dalam kegiatan Simba 4 ini atau Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran religiusitas sebagai pemoderasi pada pengaruh pengetahuan perpajakan dan love of money terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Latar belakang dalam masalah penelitian ini yaitu yang pertama, administrasi yang buruk. Administrasi yang buruk di sini maksudnya administrasi perpajakan yang berpengaruh buruk pada penerimaan pajak. Hal tersebut disebabkan belum optimalnya sistem penerimaan perpajakan di Indonesia, sehingga administrasi perpajakan berkolerasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak, tax avoidance, penggelapan pajak, tax evasion, dan korupsi pajak. Indikator utama yang sering terjadi adanya penggelapan pajak yaitu tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak. Seperti yang sudah dijelaskan pada PPT ini, latar belakang masalah yang kedua yaitu target dan realisasi penerimaan pajak yang menurun. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh beberapa wajib pajak. Banyak sekali kasus-kasus skandal akuntansi yang terjadi di negara maju pada profesi akuntansi. Selain itu juga masih banyak kasus-kasus skandal penggelapan pajak di Indonesia. Salah satu contohnya misalnya skandal yang terjadi pada perusahaan besar yaitu Enron dan WorldCom yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan kasus HSBC Swiss pada Februari 2015. Polemik bebas pajak di Irlandia pada tahun 2014 menyebabkan perusahaan multinasional seperti Amazon, Apple, Facebook, PayPal, dan Twitter memilih untuk mendirikan perusahaan di Irlandia. Adapun kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh profesi akuntansi di Indonesia, yaitu salah satunya yang sangat menduniawi, kasus Gayus Tambunan dan Dana Widiatmika, yang merupakan konsultan pajak telah menjadi sorotan dunia pendidikan dan menyadarkan bahwa pendidikan etika pada pendidikan akuntansi sangatlah penting. Beberapa fenomena kasus manipulasi penggelapan pajak lainnya juga masih banyak yang terjadi di Indonesia, salah satunya pada PT Bakti Group yang melibatkan beberapa anak perusahaan dengan sanksi fikus yang cukup besar, yaitu dilakukan suir laut yang melibatkan PT ASEAN dengan tuduhan kasus penggelapan pajak dan penyampaian surat pemberitahuan serta keterangan palsu, sehingga mendapat sanksi denda 2 kali lipat ganda tagihan pajak yakni sebesar 2,5 triliun. Kemudian, landasan teori pada penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori atribusi dan teori harapan. Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Frisch dan Barnard. Pada umumnya, teori ini menyatakan jika seseorang mencoba untuk melakukan penentuan yang ditimbulkan secara eksternal maupun secara internal. Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena berhubungan dengan pengetahuan perpajakan, love of money, dan religiusitas yang merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Kemudian yang kedua ada teori harapan. Teori harapan pertama kali dikemukakan oleh Victor Fromm yang menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi untuk melakukan tindakan guna mewujudkan tujuan yang mereka yakini. Dalam teori ini disimpulkan bahwa seseorang bisa termotivasi dalam melakukan tindakan yang bersifat etis maupun tidak etis. Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan seseorang akan dianggap hal yang biasa ketika mereka beranggapan hal tersebut adalah tujuan mereka. Teori harapan fokus pada kemampuan kognitif untuk mencegah konsekuensi tindakan yang
terjadi dan menekankan kemampuan kognitif. Kemudian, hipotesis penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hipotesis kedua, love of money tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hipotesis ketiga, religiusitas mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Dan hipotesis yang keempat, religiusitas mampu memoderasi pengaruh love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Metode penelitian dalam penelitian ini, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ke responden. Populasinya yaitu mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun, dan sampel yang diambil mahasiswa akuntansi yang telah menempuh mata kuliah perpajakan dan etika profesi bisnis. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama terbukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak, maka H1 diterima. Hipotesis kedua tidak terbukti karena hasil menunjukkan love of money tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, H2 ditolak. Hipotesis ketiga terbukti karena hasil menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap etika penggelapan pajak. H3 diterima. Dan hipotesis keempat terbukti karena hasil analisis menunjukkan bahwa religiusitas sebagai pemoderasi mampu memperlemah pengaruh of money terhadap etika penggelapan pajak. H4 diterima. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu semakin tinggi pengetahuan perpajakan seseorang, maka persepsi mengenai etika penggelapan pajak akan semakin baik. Tinggi atau rendahnya sikap love of money seseorang tidak akan memengaruhi seseorang untuk bertindak curang dalam kewajiban pajaknya. Religiusitas memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan religiusitas yang tinggi pada seseorang dapat menyadarkan persepsi wajib pajak bahwa tindakan penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana dan sangat dilarang dalam agama. Namun, religiusitas memperlemah pengaruh love of money terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan sikap love of money memicu tindakan tidak etis seperti penggelapan pajak. Baik, sekian hasil penelitian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.